Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Organisasi Sel dan Proses Fisiologi Sel. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dina Azhara Fadilah dengan NIM 2201156, Ica Anggraini dengan NIM 2201167, Nadifa Yulia Salma dengan NIM 2201173, Ridwan Kurniawan dengan NIM 2201182, Salsabila Zalianti dengan NIM 2201184, Sahla Ramadina dengan NIM 2201185, Stefani dengan NIM 2201188, dan yang terakhir ada Zarina Khairunisa dengan NIM 2201194. Baiklah, mohon waktu kepada teman-teman agar menyimak dan menonton video yang akan kami tampilkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sel, yang dimana organisasi sel itu ialah sel yang mengandung struktur fisik yang sangat terorganisasi yang dinamakan dengan organel. Organel penting dalam fungsi sel sebagai unsur kimia misalnya ialah salah satu organel mitokondria yang lebih dari 95% energi yang disediakan. Organel sel yang penting adalah membran sel, membran inti, retikulum endoplasma, mitokondria, dan lisosom. Organisasi sel yang pertama ialah membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluas sel yang memiliki struktur selaput tipis dan elastis, yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara sel dan lingkungan luar sel. Membran sel ini memiliki ukuran 7,5–10 nanometer. Membran sel ini tersusun dari protein dan lipid. Membran sel bekerja dengan cara semi-permeabel. Dengan cara ini, membran sel hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Membran sel memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu sebagai interaksi antar sel. Membran sel ini bertanggung jawab sebagai interaksi antar sel dengan sel lainnya. Hal ini terjadi pada organisme yang memiliki sel membran sel yang banyak. Yang kedua ialah sebagai merangsang dan mengakibatkan potensial aksi. Yang ketiga ialah sebagai transport aktif. Dan yang terakhir ialah sebagai pengeluaran sisa metabolisme. Struktur membran sel. Membran sel ini terdiri dari fosfolipid. Pada membran sel ini terdapat dua lapisan fosfolipid yang biasa disebut dengan lipid bilayer. Bagian atas pada lipid bilayer ini bersifat hidrofilik dan pada bagian ekornya bersifat hidrofobik. Lipid pada membran sel ini berfungsi untuk membantu memberikan kelenturan membran, dan protein berfungsi untuk memantau dan menjaga iklim kimiawi sel. Struktur yang kedua ialah glikoprotein. Glikoprotein ini tertanam di dalam membran sel, yang berfungsi untuk membantu komunikasi antar sel dan transportasi molekul melintasi membran. Struktur yang ketiga ialah glikolipid. Glikolipid ini terletak pada permukaan membran sel, yang berfungsi untuk membantu sel dalam mengenali sel lainnya dari tubuh. Bisa dibilang glikolipid ini berperan pada interaksi sel dengan lingkungannya. Pada struktur membran sel yang terakhir terdapat juga protein integral dan protein periferal. Protein integral ini tertanam di dalam lapisan ganda fosfolipid, sedangkan protein periferal hanya menempel sementara pada lapisan membran. Fungsinya sebagai transport elektron pada pembentukan energi. Organisasi sel yang kedua ialah plasma, atau biasa kita sebut dengan sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan sebagai tempat organel sel menjalankan fungsinya. Hampir dari 80–90% air dan zat terlarut terdapat di dalam sitoplasma. Di dalam tubuh, sitoplasma ini berfungsi untuk mengatur perkembangan dan pertumbuhan sel. Yang kedua ialah sebagai pengontrol proses replikasi. Yang ketiga ialah untuk mengatur keluar masuknya zat tertentu. Dan yang keempat untuk membantu
membantu sel bergerak dan berpindah tempat. Bahan-bahan yang terdapat di dalam plasma atau sitoplasma yang pertama ialah bahan anorganis. Bahan ini terdiri dari garam, mineral, oksigen, karbon dioksida, dan amoniak. Yang kedua ialah bahan organis, yaitu karbohidrat, lemak, protein, hormon, vitamin, dan asam nukleat berupa aRNA. Bahan ini yang berfungsi untuk hidup oleh sitoplasma. Peralatan sel atau organel yang terdiri dari pertama ialah ribosom, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sintesis protein. Yang kedua ialah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai pembentukan lemak dan karbohidrat. Dan retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai pembentukan protein. Yang ketiga ialah mitokondria, yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang keempat ialah sentrosom, yang berfungsi sebagai tempat aktif pada pembelahan sel. Yang kelima ialah badan Golgi, yang berfungsi sebagai pengolahan dan melakukan modifikasi protein. Yang terakhir ialah lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna senyawa, karbohidrat, dan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini dibatasi oleh membran inti yang mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas dua lapis dan memiliki pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Inti sel atau nukleus ini berfungsi untuk mengatur pembelahan sel atau pada saat sel yang sedang membelah diri dan memproduksi ribosom bersama asam nukleat yang disebut ARN ribosom. Selanjutnya adalah nukleolus. Nukleolus adalah suatu struktur protein sederhana yang mengandung ARN dalam jumlah yang besar. Nukleolus akan membesar bila sel aktif menyintesis protein. Gen-gen dari suatu pasangan kromosom menyintesis ribonukleat, kemudian menyimpannya dalam nukleolus dimulai dengan fibril ARN membentuk ribosom granular. ARN memegang peranan penting dalam proses pembentukan protein. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul kromatin. Kromatin adalah benang-benang halus yang terdapat pada plasma inti, yang terikat longgar dan diseliputi oleh protein. Lalu kromosom terdiri dari serat-serat fibril halus yang terbentuk oleh dua molekul, yaitu molekul AND dan molekul histon. Selanjutnya ada proses fisiologi sel, yaitu seluruh sel oksigen bergabung dengan karbohidrat, protein, lemak untuk melepaskan energi yang dibutuhkan fungsi sel. Lalu ada sel-sel lainnya yang juga membawa reaksi kimianya tersendiri ke dalam cairan yang mengelilinginya. Selanjutnya, zat-zat yang dapat lewat melalui membran sel itu ada dengan tiga. Yang pertama adalah difusi. Difusi yaitu melalui pori-pori membran dari matriks membran itu sendiri. Yang kedua adalah transport aktif melalui membran dengan mekanisme tempat suatu enzim dan zat pembawa khusus zat-zat melalui membran. Selanjutnya yaitu endositosis. Endositosis adalah suatu mekanisme membran yang menelan cairan eksternal dan isinya. Transport zat-zat melalui membran merupakan fungsi khusus sel. Endositosis merupakan fungsi khusus sel dengan dua cara, yaitu fagositosis dan pinositosis. Yang pertama yaitu fagositosis. Fagositosis adalah masuknya suatu zat ke dalam sel, tetapi zat ini dia padat dan berukuran besar. Nah, proses masuknya fagositosis ini biasanya terjadi di protista yaitu jenis amuba. Yang kedua pada sel darah putih atau leukosit jenis mikrofag. Selanjutnya yaitu pinositosis.
Untuk pinositosis ini, yang masuk adalah cairan dalam bentuk tetes-tetes, di mana cairan ini mengandung molekul kecil, bisa gula, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, untuk bisa masuk, dia itu membutuhkan membran sel untuk membungkus molekul-molekulnya. Yang membedakannya dengan fagositosis adalah kalau fagositosis tidak ada protein yang mengelilingi membran sel pada vesikelnya. Setelah dibungkus membran sel, lalu melepaskan diri membentuk vesikel. Setelah fagositik dan pinositik terbentuk dalam sel, satu atau lebih lisosom melekat pada vesikel tempat hidrolase mulai menghidrolisis protein, glukosa, lipid, asam nukleat mukopolisakarida, dan zat lain dalam vesikel. Hasil pencernaannya adalah molekul-molekul kecil asam amino, glukosa, asam lemak, dan fosfat yang dapat berdifusi melalui membran vesikel ke dalam sitoplasma. Sisa dalam vesikel digestif dinamakan badan residu yang merupakan zat yang tidak dapat dicerna. Zat ini akhirnya diekskresikan melalui membran sel oleh proses eksositosis. Eksositosis ini merupakan kebalikan dari endositosis. Jaringan tubuh sering mengalami regresi atau kemunduran dalam perkembangan, ukuran makin kecil, misalnya pengecilan uterus setelah melahirkan, otot selama tidak aktif, dan kelenjar susu pada akhir masa laktasi. Selanjutnya yaitu jaringan dasar tubuh manusia. Sel-sel yang tersusun pada jaringan tubuh satu sama lainnya melekat dan terikat menjadi satu sehingga sel tidak bergerak sama sekali. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk satu kesatuan dan fungsi tertentu. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan penutup. Jaringan penutup adalah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotel. Di mana jaringan epitel adalah jaringan penutup yang menutupi tubuh atau permukaan tubuh bagian luar dan bagian dalam yang berhubungan dengan udara. Nah, bagian dalam permukaan sel epitel ini adalah mikrofil, lalu silia, stereosilia, dan flagella. Selanjutnya adalah jaringan endotel, yaitu jaringan penutup yang menutupi tubuh bagian dalamnya yang tidak terhubung dengan udara. Selanjutnya adalah jaringan penunjang, di mana jaringan penunjang ini adalah sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang berfungsi menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam jaringan penunjang ini terdapat jaringan ikat. Selanjutnya ialah jaringan rawan. Jaringan yang banyak mempunyai lubang-lubang kecil di dalamnya, banyak terdapat sel-sel rawan. Nah, sifatnya ini lebih padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa, elastis dan mudah dibengkokkan, di antaranya sel-sel yang terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya ialah jaringan cairan atau jaringan ikat khusus. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari elemen berbentuk sel-sel darah, trombosit, dan plasma darah. Volume darah pada manusia dewasa yang sehat lebih dari 5 liter atau sekitar 8% berat badan. Sekian. Selanjutnya, ada macam-macam jaringan. Yang kelima, jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang terbentuknya panjang dan ramping. Tiap-tiap sel otot mempunyai serabut otot dan beberapa serabut otot ini dikumpulkan menjadi sebuah alat tubuh yang disebut otot. Yang keenam, ada jaringan saraf. Terdiri dari sel saraf yang panjang dan harus mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Yang B, organ manusia. Organ adalah kumpulan dari jutaan sel yang bersama-sama untuk melakukan satu fungsi dalam tubuh. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organ tubuh manusia. Organ adalah kumpulan dari jutaan sel yang bersama-sama untuk melakukan satu fungsi dalam tubuh. Organ utama dalam tubuh manusia ada 7. Yang pertama, otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Selanjutnya, jantung. Jantung berguna untuk memompa darah dengan kekuatan yang mencapai setiap sel individu. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan. Peran utama paru-paru adalah ekstraksi oksigen dari atmosfer udara dan pelepasan karbon dioksida dari tubuh. Pankreas.
Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak, protein. Ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Hati. Hati adalah organ yang paling kompleks pada manusia, seperti yang memberikan untuk membentuk sejumlah fungsi metabolik yang berbeda. Usus kecil. Usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan, pada saat yang sama juga berperan dalam proses pencernaan. Baiklah, sekian video yang telah kami tampilkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.